Abraham pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung terbaik, remaslah itu, buatkanlah roti. Pertanyaan itu bro, di atas kayaknya udah makan roti, tapi baru mau dibuatkan roti, bagaimana ini? Gimana itu? Enggak. Tak kira pertanyaannya sulit loh. Yesus di bumi ini adalah melakukan penebusan dosa. Ya, ntar dulu komisinya nanti, ini step by step aja dulu. Artinya, ya, tetapi Anda harus ingat Bang, bahwa iya, kita harus mengambil secara penuh. Iya, nanti Anda jelaskan step by step supaya terserata dengan baik kan gitu. Siap. Jadi satu dulu, artinya tadi kan Yesus punya Tuhan waktu dia ada di dunia. Kita deal dulu ini. Artinya deal. Kurang deal gimana? Ya, artinya Yesus itu tidak ateis, dia punya Tuhan waktu hidup. Betul. Nah, bagaimana? Ada yang mengatakan, ya ada yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana menurut Anda, bro? Waktu dia hidup. Baik, saya bukakan dulu dari Ibrani dulu ya Bang ya. Dari Ibrani. Enggak usah ke Ibrani, sekarang ada perjanjian baru nih. Karena perjanjian baru, Yesus itu kan punya Tuhan nih. Nah pertanyaannya itu, kenapa ada yang menyembah Yesus Tuhan? Padahal Yesus punya Tuhan. Ya, nah, karena ini intinya. Dia adalah firman yang menjadi manusia, Bang. Kalau menurut Abang, firman itu ciptaan atau pencipta, Bang? Jangan nanya dulu lah, ini dari kemana-mana ini. Ya, ini kan udah deal nih Yesus. Jadi gini, permasalahan Bang Adi kan satu. Bang Adi kan hanya menerima kemanusiaan Yesus. Sementara orang Kristen menerima keilahian Yesus juga. Oke, sekarang ya kita langsung aja gitu lah. Waktu hidup di dunia Yesus punya keilahian gitu. Iya, dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Oke, baik. Nah, waktu dia menyembah Yesus yang manusia ini menyembah Tuhan, dia menyembah kemana? Dia menyembah kepada Allah Bapa. Nah, keilahian dalam dirinya nggak disembah. Sekarang gini Bang, dia memang sepenuh Allah dan sepenuh manusia. Jadi iya paham. Mengabaikan itu. Iya paham bro. Artinya manusia ini menyembah kepada Sang Pencipta. Satu. Betul. Terus ada keilahian dalam dirinya. Aduh, tolong diamnya dulu. Aduh. Di kitab nih, tulisan. Gak ada yang mengatakan tadi itu. Yesus mengatakan dia Tuhan. Ntar dulu. Nah, sabar deh. Ini kemana tadi ini arahnya nih? Sorry. Iya. Jadi gini ya bro ya. Jadi kalau waktu Yesus sebagai manusia, dia menyembah kepada Sang Pencipta. Itu deal ya? Deal ya bro Mas Jack? Iya betul. Kita tidak pernah tidak agree dengan itu. Kami setuju Bang. Iya Yesus deal. Sebagai manusia dia pasti harus punya Allah. Iya. Oke udah deal itu. Udah deal. Sangat deal. Ya dengerin baik-baik makanya baru dia bersambung ini. Kami deal juga dengan keilahian Sang. Nah itulah yang saya mau perjelas. Gitu loh. Saya ini enggak tell me loh. Apa yang kau ucapkan ini saya enggak bantah. Saya justru ingin menguatkan argumentasimu bro. Ya, saya ulang kembali biar jelas gitu. Yesus itu selama hidup dia punya Tuhan, dia berdoa, dia menyembah kepada Tuhan. Dan Yesus selama di dunia dia punya juga keilahian. Kan begitu bro. Nah pertanyaannya gitu loh. Perlu dijelaskan lah bahwa keilahian Yesus kemana? Waktu dia menyembah kepada Tuhan yang ada di surga. Keilahiannya di mana gitu loh. Apakah keilahian ini ikut bersama Yesus waktu dia berdoa menyembah kepada Tuhan yang ada di surga? Bagaimana menjelaskan ini bro? Oke, gini ya Bang ya. Ya. Sebentar, kita lihat dari frame Kristen ya Bang ya. Karena saya Kristen, walaupun saya tidak mewakili Kristen. Iya nggak apa-apa. Nanti dikira misalnya saya salah. Enggak ada perwakilan di sini, mewakili diri sendiri. Betul ya Bang. Iya. Ini kita mewakili diri sendiri. Itu baik. Jadi gini Bang, di dalam pemahaman kami, Yesus adalah Sang Firman. Sang Firman itu adalah logosnya Allah. Oke. Ya kan? Nah, logosnya Allah, dia menjadi manusia. Terus? Nah,
kami mengimani keduanya. Kami adil di sini. Kami percaya keduanya. Jadi bukan hanya dia menyembah Allah, Bang, di dalam sisi kemanusiaannya. Di dalam sisi kemanusiaan dia pasti mengalami apa? Makan ke belakang, ya kan? Iya, Dan paham. segala macam atribut manusia. Maaf, keluar dari miskin. Iya, paham. Terus? Ya, itu di dalam kemanusiaannya kita paham itu sekali, Bang. Oke. Tetapi di dalam keilahiannya dia juga berkata, hormati saya seperti kamu menghormati Allah. Oke, baik. Gantian ya. Bentar, Bang. Ada juga di dalam keilahiannya dia berkata, siapa melihat aku, dia melihat Allah. Oke, paham. Dia juga, sebentar, Bang. Dalam keilahiannya dia juga berkuasa untuk membangkitkan abang semua dari kematian. Oke. Dia mengatakan bahwa akulah yang punya kerajaan surga. Ini kita ngomong kita ngomong di dunia dulu, Bro. Jangan membangkitkan dulu. Sebentar, Bang. Ngomong di dunia dulu, jangan campur-campur. Ya, izinkan saya, Bang Andi, ya. Saya selesaikan dua sisi ini. Tapi kalau bisa step by step di dunia dulu deh, gitu loh. Iya. Jangan disambung-sambung di dunia dulu biar jelas, loh, Bro. Ya. Jadi Yesus juga mengatakan dirinya adalah yang awal dan yang akhir. Bukan hanya itu. Yesus sendiri di dalam kitab Wahyu kan Yohanes, bahwa dia adalah sang firman itu sendiri. Oke. Yang mana firman itu hanya satu yang bisa disejarkan dengan Allah, yaitu firman-Nya. Gantian ya. Ya, silakan. Oke, Mas Jack, gini Mas Jack. Kita di dunia dulu aja gitu. Jangan terlalu jauh. Jadi jangan terlalu panjang juga. Supaya apa? Supaya nggak lupa gitu loh. Jadi Anda mengatakan manusia wajar tidur, wajar makan, wajar dia ke belakang. Waktu kecil wajar kalau disusui sama ibunya, kan begitu ya. Itu deal itu. Wajar dia punya Tuhan, dia manusia kok. Karena kalau Yesus tidak punya Tuhan, dia ya ateis dong. Masa nggak ikuti ibunya hanya menyembah Tuhan? Pasti ibunya ngajarin anaknya dong menyembah Tuhan. Itu kan intinya di sana. Yang problem yang Anda harus jelaskan, gitu ya. Keilahian ini apakah selalu melekat sama diri manusia ini? Coba dijawab dulu. Apakah keilahian ini selalu melekat sama diri manusia ini? Keilahian dan kemanusiaannya selalu melekat. Oke, selalu melekat. Ya. Baik. Anda jadi tahu nggak? Sebentar, satu lagi. Iya, nggak usah. Saya percaya sama Anda. Saya percaya sama Anda. Ya. Apakah keilahian ini bisa lemah atau tidak? Ya. Keilahian nggak pernah bisa lemah. Oke, nggak pernah bisa lemah. Pinter. Nah, persoalannya kalau manusia ini yang lemah, keilahian ini maha kuat, maha bijaksana, maha adil dan segala-galanya begitu. Bagaimana Anda bisa memisahkan? Jadi kalau manusia lemah, dengerin saya belum kelar, supaya Anda paham gitu, supaya dijawab jujur. Bagaimana mungkin manusia yang maha lemah ini, gitu, ada keilahian yang maha kuat di dalamnya? Bagaimana memisahkannya, Bro? Coba Anda terangkan. Baik, saya kasih background dulu ya, Bang ya, Bang. Saya kasih background dulu. Jadi gini, di dalam pemahaman Yahudi, ya, kita nggak usah ke Yahudi, pemahaman malu aja, ya lu pahami aja. Nggak usah bawa Yahudi gitu loh, Bro. Kita mau diskusi akademis atau diskusi serobot? Kalau serobot saya nggak bisa. Enggak, maksud saya, tolonglah jangan bawa Yahudi. Saya sukanya, kenapa nggak boleh bawa Yahudi? Kenapa, Bang? Ya karena Anda kan nggak mewakili Yahudi, mewakili diri Anda kan? Iya, saya mewakili diri saya. Kenapa? Saya nggak boleh, kenapa? Ya udah silakan lah. Yang penting tolong nanti dijawab ya. Saya lanjutkan ya. Iya silakan. Nanti abang bisa argumen. Boleh. Monggo. Silakan. Terima kasih Bang Andi. Jadi sebenarnya di dalam pemahaman Yahudi yang disebut Raja Mesias itu pasti sepenuh Allah, sepenuh manusia. Ya, tolong ini ditangkap dulu. Oke, saya buka dulu di kitab Ibrani ya. Ibrani 11, Ibrani 1. Oke. Jadi saya ulang ya, pemahaman orang Yahudi, Mesias itu sepenuh Allah dan sepenuh manusia. Ini ya, setelah pada zaman Daud, dalam zaman akhir. Tolong. Ada yang bocor mic-nya. Permisi Bang, ada yang bocor mic-nya. Maaf. Bang Ahmad.
Bang Ahmad mungkin bocor mic-nya. Tolong jangan. Oke, saya lanjut ya Bang ya. Kenapa sih susah diatur gitu? Lanjut. Ya, oke. Ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, menopang segala sesuatu yang ada dengan firman yang berkuasaan. Setelah ia selesai mengadakan demikian, ia duduk sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat seperti yang. Nah, ayat ini. Ayat 8. Boleh gitu ada satu nanti. Aduh, tolong yang lainnya dong, Bang. Tolong dong jangan terlalu banyak yang bicara dulu. Saya menghandle banyak komputer di sini nih. Capek saya nih. Lanjut, Bro, lanjut. Ya. Saya mute dulu semua yang ini ya. Saya mute permanen aja dulu nih kalau begini. Ya, nanti kalau bicara saya angkat tangan ya, Bang ya. Karena kan saya kadang mute juga. Ya, lanjut udah. Ya. Tetapi tentang anak, ia berkata, itu tentang sang firman tadi ya. Tahtamu ya Allah. Nah, sang Bapa mengatakan kepada firman-Nya yang menjadi manusia tadi, tahtamu ya Allah. Berarti sang Bapa mengakui keilahian sang firman tadi. Bapa ini adalah wujud, firman ini adalah logos atau pikirannya Allah, Roh Kudus adalah roh Allah. Nah, Bapa berkata kepada sang anak, tahtamu ya Allah. Jadi dia mengakui keilahian sang Allah, sang firman tadi sebagai Allah. Tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat bisa pendek-pendek, Bro. Bisa pendek-pendek ya. Saya lanjutkan ke ayat 9 ya Bang ya. Nggak usah dulu, ini aja dulu. Sang Bapa, ini aja dulu. Sang Bapa mengakui, ini satu-satu dulu, 8 dulu, baru 9, baru 10, baru 11, 12, 13. Tapi kalau semuanya kan aneh gitu, kepanjangan. Mau akademis atau mau serobot? Ini akademis. Saya nggak bisa. Akademis, kalau Bro. Akademis saya selesaikan dulu Bang. Saya belum selesai. Iya kepanjangan. Satu-satu dulu sang Bapa. Ya, saya tahu ini mungkin dulu. agak panjang karena harus selesai dulu. Bang. Iya, saya beri waktu Anda nanti. Ya, tapi Abang nanti akan berbelok kalau saya belum selesai. Enggak belok, saya orang pintar loh. Iya. Ya tapi kalau orang ini. Ya dengerin dulu. Sang Bapa, ini dengerin baik-baik. Sang Bapa mengakui keilahian anak, kan begitu, satu-satu dulu, kan gitu ya. Betul. Oke. Terus ada berapa ilahi? Sebentar Bang, saya selesai. Nah itu kan susah dijawab kan? Bukan susah, nggak susah. Tapi ini aja dulu, baru ke 9, baru ke 10, baru ke 11, baru 12 kan enak. Oke, saya mundur aja. Ya udah lanjut Bro. Selesai. Ya silakan. Oke, terima kasih Bang Andi. Iya. Nah, ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu. Bayangin. Sang putra atau sang anak tadi disebut Allah oleh Bapa. Ya kan? Tetapi Bapa sendiri mengakui apa? Allahmu. Berarti sang putra tadi memiliki Allah. Kedua ini, yang pertama adalah kodrat keilahian sang firman. Bahwa dia memang benar-benar Allah. Sekaligus kodrat kemanusiaannya. Jadi sang Raja Mesias nanti yang dia akan turun menjadi Raja atas dia sepenuhnya Allah karena dia adalah sepenuhnya dan dia sepenuhnya manusia karena firman itu telah menjadi manusia. Oke. Udah? Oke. Ini kan saya nggak bantah Anda, yang Anda jelaskan ini saya nggak bantah loh. Ya, kalau Abang saya lagi ya. Apakah Abang bisa percaya? Dia sekarang dia untuk Allah dan sepenuh manusia. Iya. Untuk membuktikan argumentasi Anda itu mengatakan bahwa di dalam diri manusia ini ada keilahian, Anda nggak jawab. Sekarang pertanyaannya, dengerin baik-baik, Bro. Sang Bapa mengakui keilahian anak, artinya ada dua ilahi, anak ilahi, Bapa ilahi, betul apa betul? Betul. Oke, jadi ada dua ilahi ya. Betul. Nah, terus ada berapa Tuhan di sana? Oke, gini Bang, di dalam keimanan kami, Allah itu ada 3 pribadi di dalamnya, tetapi ada satu hakikat Allah. Nah, yang mana yang disembah? Ketiganya adalah satu hakikat Allah. Enggak, saya tanya Anda dulu ya. Ini dengerin, ini jangan giliran saya dong. Saya itu butuh jawaban yang pendek, mudah dimengerti bahasa Indonesianya begitu. Sang Bapa memberi ya ilahi kepada sang anak. Yang mana yang Anda sembah? Anak atau Bapa? Keduanya. Berarti keduanya satu hakikat. Berarti Tuhan Anda ada dua. Keduanya satu hakikat. Oke, boleh saya terangkan ini enggak? Ini dulu. Boleh saya terangkan ini? Enggak, udah jadi Tuhan Anda ada dua apa? Anda bertanya, saya terangkan boleh enggak? Ya tinggal Anda, saya ulang ya pertanyaannya. Ya saya ulang dulu ya. Saya ulang nih. Sang Bapa memberi atau mengakui keilahian anak. Berarti ada dua yang ilahi, tadi Anda udah menjawab.
ada dua ilahi. Saya ulang sekali lagi, ada dua ilahi menurut Anda. Saya ulang sekali lagi, ada dua ilahi menurut Anda. Ilahi sama Bapak, ilahi sama anak. Betul. Pertanyaan, ada berapa ilahi? Keduanya adalah satu hakikat. Ada berapa ilahi dulu? Keduanya satu hakikat. Saya tanya dulu, ada berapa ilahi? Dua atau satu? Yang ilahi. Ada dua yang ilahi. Oke, ada dua ilahi. Pertanyaan selanjutnya. Tapi keduanya adalah satu. Saya nggak minta itu. Iya, nanti hakikatnya kan nanti. Membicarakan iman kami. Iya, ada dua ilahi. Yang mana yang Anda sembah? Ilahi Bapa. Keduanya. Berarti sembahan Anda ada dua ilahi yang Anda sembah, betul? Iya, keduanya karena keduanya satu hakikat. Bang. Iya, artinya ada dua ilahi yang Anda sembah. Ya, karena keduanya satu hakikat. Iya, tinggal iyain aja. Izinkan saya terangkan kepada Iya, silakan. Artinya diulang dulu. Anda menyembah dua ilahi kan? Dua ilahi. Oke, silakan. Iya udah, Anda menyembah dua ilahi. Lanjut. Dua ilahi. Saya kurang apa? Coba. Iya udah, ngomong dari tadi gitu loh. Lanjut, Bro. Anda menyembah dua ilahi ya. Lanjut. Betul. Oke. Karena keduanya satu. Iya, ini ada kiri, ada kanan, ada middle ya. Middle, L ada kiri, ada kanan. MLR nih. Ya. Ini kayak mixer ini, Bro. Iya benar. Ini kebaca ya, Bang? Kebaca. Iya, Bang? kebaca MLR. Iya. Harus stereo nih, ini stereo. Oke ya, Bang ya. Iya, lanjut. Sekarang saya lingkarin dulu. Ini adalah manusia ya. Di dalam diri manusia, di dalam wujud manusia tadi, Abang punya logos atau akal budi. Jangan ke saya deh, saya bukan Tuhan nih. Jangan ke saya. Ke Anda saya aja. tidak pernah menyamakan Anda ke Tuhan. Tapi jangan ambil contoh ke saya. Pak Yohanes. Iya. Pak Yohanes. Ke Pak Yusuf aja, ke Pak Yusuf. Ya, Pak Yusuf. Iya, Pak Yusuf. Nah, di dalam diri Pak Yusuf sebagai manusia, Pak Yusuf punya logosnya. Dan Pak Yusuf punya rohnya. Nah, logosnya Pak Yusuf pasti Pak Yusuf. Oke. Rohnya Pak Yusuf pasti Pak Yusuf. Oke. Nah, oke. Sekarang di dalam diri Allah yang kami sebut sebagai Bapa terdapat firman dan terdapat rohnya. Oke. Sama seperti di sini tadi yang Maya. Oke, udah jelas Bro. Enggak, yang jelas kan Abang. Teman yang lain kan belum jelas. Enggak, ini kita kan diskusi. Teman yang lain. Enggak usah, kita kan diskusi berdua sekarang. Tapi tunggu dulu Bang. Ya, apalagi? Saya selesaikan dulu. Bahwa logos Allah itu pasti Allah. Bahwa roh Allah itu juga pasti Allah. Tetapi sama seperti Pak Yohanes Yusuf tadi, itu di dalam satu hakikat manusianya, dia memiliki jiwa dan roh. Kan tidak bisa dikatakan tiga Pak Yohanes. Ada berapa jumlahnya? Pasti adalah satu Pak Yohanes. Baik. Nah, sebentar Bang. Sebentar lah. Jangan tergesa-gesa. Enggak, ini kepanjangan. Ya, aku kan harus selesai. Nanti lupa loh. Ini ke. Enggak lupa. Gini, biar enggak lupa, Mas Handi, catat poinnya. Nanti Anda yang lupa. Nanti Anda yang lupa maksud saya. Saya bawa catatan Bang. Oke. Tenang aja. Oke, saya ulang ya. Nah, dalam gambar Allah, Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia. Jadi manusia yang cuma satu itu pasti diciptakan dalam gambar Allah yang satu. Nah, sementara manusia Tritunggal 3 dalam 1 pasti diciptakan dalam gambar Allah yang 3 dalam 1. Artinya Allah yang sesungguhnya yang menciptakan manusia jelas-jelas Allah yang Tritunggal karena manusia Tritunggal. Oke, boleh saya tanggapi ya? Ya, silakan. Oke, diagram pertamanya nih. BFR ya. Ya, Bapak, Firman dan Roh Kudus ya. Betul. Oke. Yang mana Yesus yang mana? Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Oke, jadi ini udah jadi manusia apa belum? Ini dalam prainkarnasinya. Ini kan tadi kita ngomong manusianya. Ya kita kan ngomongnya lengkap Bang. Kita nggak ngomong separuh. Ya sekarang ini kalau udah jadi manusia masih Firman nggak di situ? Masih F atau M jadinya? Oh berarti maksud saya gini, menurut Abang ini makhluk atau apa gitu Bang? Nah tadi kan ngomong ini itu. Anda salah jawab makanya ini. Oke. Nah sekarang ini. Bentar dulu dengerin saya dulu, dengerin gantian dong. Silakan. Bapak, Firman dan Roh Kudus. Saya tanya, yang mana yang Yesus? Yang Yesus adalah Sang Firman yang menjadi Firman. manusia. Oke. F-nya, ini F kalau sudah menjadi manusia boleh diganti M nggak?
Sorry, digantiin apa, Bang? Kalau firman ini sudah menjadi manusia, boleh nggak diganti F ini menjadi M? Maksudnya diganti N gitu? M lah, jadi manusia kan? Oh, diganti manusia? Iya, boleh nggak? Ya enggak dong, Bang. Nah, artinya Anda melupakan Yesus pernah hidup di dunia dong kalau begitu. Enggak juga. Nah, sekarang ini F masih firman terus gitu. Loh, sekarang kan ini prainkarnasinya, supaya kita paham. Iya, sekarang saya mau bukti. Iya, waktu di dunia maksud saya ini. Ya, sekarang Yesus kan begini, Bro. Yesus kan pernah hidup di dunia 33 tahun setengah nih. Ini tak simpen dulu ya, Bang ya. Tak simpan gambar ini. Enggak, ini aja gambarnya. Ini aja gambarnya. Coba gambar ulang. BFR. Coba hapus semua. Anda gambar deh. Ya, oke, sebentar. Coba. Aku stop screen, aku bikin baru ya, Bang ya. Ya, bikin baru, Bro. Ya. Bikin baru. Supaya teman-teman paham gitu ya. Oh, BFR dulu ya. Sebentar. Ini harus di-clear dulu ya berarti ya? Iya, clear dulu aja. Enggak apa-apa. Clear gitu ya. Oke, Bro. Nah, kasih B, F. Nah, oke. Ya. Nah, Anda ceritakan ini prainkarnasi ya? Iya, ini iya, Bang. Bukan paham saya. Sebentar. Abang tadi kan menanyakan jumlah Allah berapa? Ingat ya pertanyaan Abang. Iya. Ketika Abang lari bicara ke prainkarnasi, tentu kita beda tema lagi. Tetapi Anda tanya berapa jumlah Allahmu? Itu kan, Bang. Sebentar. Tapi kejawab sebentar. Pertanyaan Abang yang tadi sebelum Abang lari ke pertanyaan prainkarnasi, kejawab tidak? Jumlah Allah kami enggak. Anda enggak kejawab. Oh, enggak. Karena kejawab. apa? Oke, kalau sebentar, Bro. Saya dulu dong. Saya dulu dong. Iya. Gantian saya. Masa kamu terus yang ngomong sih? Ya. Gantian. Okay. Tadi kan pertanyaannya masih ingat nggak? Yesus itu waktu dia hidup di dunia, dia mempunyai Tuhan. Ya. Dia berdoa menyembah kepada Tuhan karena dia manusia. Satu. Di dalam diri Yesus ada keilahian, betul? Ada dua keilahian karena Bapa memberi keilahian kepada Yesus. Betul apa betul? Betul. Oh, Anda tadi mengatakan Anda menyembah dua ilahi. Betul apa betul? Betul. Sekarang nih, waktu manusia ini Anda mengatakan juga Yesus makan, Yesus tidur. Tapi jawaban Anda tadi itu ke prainkarnasi. Yang saya minta waktu dia ada di dunia. Gitu ya. Oke, Nah sekarang saya belum bertanya, saya belum beri penekanan begitu. Saya hanya mengulang argumentasi Anda supaya Anda paham kembali, jangan sampai Anda lupa. Gak masalah. Ya, siap. Sekarang manusia ini yang ada ilahinya, Anda juga jawabannya adalah tidak pernah berpisah, selalu bersama. Betul. Sedangkan keilahian ini enggak punya kekurangan apapun, enggak boleh lemah. Betul. Oke. Sedangkan manusia ini adalah makhluk lemah. Betul. Nah pertanyaan, makhluk lemah manusia ini bergabung sama yang maha kuat, yang mana yang menonjol? Yang maha kuatkah atau yang maha lemahkah? Silakan. Kalau di dalam keimanan kami keduanya, Bang. Tapi sebentar, Bang. Ya itu aja dijawab dulu, ini aja dijawab, nggak usah kemana-mana. Nggak usah ini prainkarnasi lagi loh, jangan kesana dulu. Enggak. Tadi kan Abang itu tanya kan ke saya. Udah jangan dulu kesana, ini aja dulu. Udah berapa kesana jumlah dulu. Tuhanmu? Anda udah kejawab belum pertanyaan berapa? Ya udah. Anda udah saya jawab Anda tadi. Terjawab atau tidak? Anda udah menjawab keilahian yang Anda sembah ada dua. Tapi sudah terjawab atau belum? Sudah terjawab. Keilahian Anda ada dua. Kau udah terjawab tadi. Enggak, sebentar. 3 dalam 1 udah terjawab atau belum? Udah terjawab tadi, keilahian Anda ada dua kan? Enggak, sebentar. Saya mau pastikan dulu karena Bang nanti akan bertanya ke sana juga. Ya, saya pastikan dulu, Anda paham tidak bahwa Sang Firman itu Allah, Baru Kudus itu Allah, dan Bapa itu Allah, tetapi ketiganya adalah satu Allah. Anda paham? Enggak, jauh. Ini misteri. Enggak. Ini Anda enggak paham? Enggak. Boleh enggak saya terangkan ini dulu? Anda sendiri enggak paham loh. Loh, kalau kami paham ya, Bang. Gimana? Iya. Oke, silakan dijelaskan coba. Tapi ini bergeser topik loh, Anda nggak jawab pertanyaan saya malah. Saya akan jawab, tapi karena Anda bertanya seperti ini, saya harus selesaikan dulu. Saya kan nggak bertanya ke ini tadi. Loh, Anda tadi bertanya. Saya udah bertanya kepada cabangnya F ini, udah menjadi manusia dong. Nah, itu kan Anda lepas keluar dari pertanyaan yang awal. Pertanyaan ini dengerin dulu ya. Saya dengerin dulu, saya ulang kembali ya.
Di dalam diri Yesus itu ada keilahian, ada manusia. Berarti kita ngomongin di dunia dong. Ya. Oke? Oke, deal ya. Jadi F ini sudah menjadi M. Ya. Betul ya? Jadi kita sekarang bicarakan M. Jadi nggak usah lagi BFR. Sekarang F-nya ini, lu coba garis ke bawah tambah M. Jadi hilangkan dulu B, hilangkan R. Sekarang kita hubungkan kita bicarakan M manusia ini. Ya. Ya, Oke. paham ya? Manusia ini, terpaksa saya ulang lagi nih. Manusia ini adalah makhluk yang lemah menurut Anda. Ya, manusia makhluk lemah ini menyembah kepada Sang Ilahi menurut Anda. Karena nggak mungkin manusia ini nama Yesus ateis. Dia pasti diajarin sama ibunya menyembah kepada Sang Pencipta. 1. 2, manusia yang lemah ini menurut Anda ada keilahian di dalam dirinya yang maha kuat, yang tidak lemah. Betul ya? Betul. Pertanyaan sekarang, bagaimana nasib yang maha kuat ini sedangkan dia berada di dalam yang maha lemah? Bagaimana Anda menerangkannya? Silakan. Oke, saya buka di Kejadian 2 ya Bang ya. Ya silakan jawab aja, jangan sampai dijawab lucu ya bro. Ingat ya, manusia maha lemah. Kejadian. Ya, masih ingat Ya. pertanyaan saya dong bro, yang Anda mau jelaskan? Coba diulang. Oke. Siapa tahu Anda salah jawab. Kejadian. Kejadian Halo? berapa? Halo? Kejadian berapa? Halo. Oke. Ya, kejadian Kejadian 18. Oke Bang. nomor berapa? Kemudian 18. Nomor berapa? Ini udah aku share sini, nggak kelihatan Bang. Iya, silakan. Oke, makasih. Ya. Kemudian Yod-Heh-Vav-Heh menampakkan Nggak kelihatan kepada ini, nggak kelihatan. Anda share screen nggak ada kok. Kejadian berapa? Bentar. Oke. Aku ulang share screen ya. Kita ngomongin Oke, Yesus lu, ngomongin Abraham loh, kan nggak nyambung. Bang mau diterangkan atau Bang mau Nggak, saya nanya Yesus kok Abraham jawabannya, kenapa Ya, bisa? Abang mau diterangkan atau mau nge-cross jawaban saya? Kan yang butuh bukan cuma Abang. Tapi Followernya Abang itu loh yang saya mau terangkan. Bro, kan pertanyaannya Yesus, kenapa Abraham yang dijelasin? Ya, saya kan harus. Oh, jadi Anda minta bantuan ke Abraham? Ya silakan, nggak apa-apa, silakan. Lanjut bro, lanjut. Hilang suaranya, lanjut bro. Lagi robot suara Anda. Coba dibetulin posisi bro. Kemudian diulang suara Anda gak kedengeran tadi bro. Saya beri waktu, suara Anda tadi robot, diulang lagi aja. Oke. Ya, Sudah kelihatan, udah kedengar. Yo, Ya, mantap. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ingat ya, Yod-Heh-Vav-Heh, Tuhan kami bisa menampakkan diri kepada Abraham. Nah, kemudian dikasih suguh. Kok ambil sepotong roti, ya kan? Udah paham ini, lu tutup ini gua hafal. Lu coba tutup ini gua hafal. Nah, kata mereka kepada sebentar. Jadi baik tadi susu sama roti tadi dihidangkan di depan orang-orang itu. Maksudnya yang satunya Tuhan ya. Nah, jadi Abraham menunggui di dekat mereka. Jadi maksud saya seperti ini. Tuhan di dalam perjanjian lama, dia punya kuasa mewujudkan dirinya dalam bentuk manusia. Tidak ada yang hancur tuh Bang. Saya kan jawab, saya pertanyaannya kan ke Yesus kok Abraham, jadi jawabannya. Kontras dengan pernyataan Abang tadi. Saya nggak pernah berpendapat loh, saya bertanya Iya. Jadi lalu berpaling orang di situ dan berjalan sudah, tapi Abraham masih tetap di hadapan Tuhan. Dia yang masih berdiri di hadapan Dia. Saya kan nggak nanya Abraham loh. Kamu kok aneh sih bro? Yang ditanya saya apa? Compare Tuhan tadi kan gini. Saya nanya Yesus loh, kok saya nanya Yesus kok Abraham yang dibawa? Gimana sih bro? Oke, boleh saya selesaikan? Iya Yesus aja terangin. Sebentar Bang, boleh saya selesaikan? Ya tapi sia-sia loh waktunya bro. Kalau kamu menjawab Abraham saya jawab pertanyaan. Tidak ada sia-sia Bang. Kan yang viewer Anda mau mendengarkan ini. Coba ulangi pertanyaan saya bro, biar nggak salah jawab. Bagaimana coba pertanyaan saya tadi? Pertanyaan Abang, bagaimana yang ilahi bertemu dengan yang jasmani? Apa nggak hancur yang jasmani? Oke. Saya nggak begitu. Nah jasmani ini siapa? Sebentar. Jasmani ini siapa? Yang saya tanyakan.
Yang jasmani itu yang kelihatan. Enggak ya, yang jasmani ini namanya siapa ya? lahir. Namanya siapa? Yang Jasmani Yesus ini. tadi, Bang. Ya Yesus, Ya. pinter. Kenapa Abraham yang Anda ambil contoh? Loh, saya kan juga Kenapa harus nggak langsung to the Bang. point, tek, Yesus gitu loh? Kenapa masih diputer? Loh, kalau Abang mau ke suatu tempat, pasti kan Abang lewat jalan. Nggak perlu Abang dipanjangin, nggak mau saya lewat orangnya to jalan. the point, orangnya nggak mau gitu loh. Kalau butuh waktu Iya, 5 menit karena ngapain? Kalau butuh waktu 5 memang. menit nyampe ke tempat tujuan ngapain butuh 16 jam? Iya, tetapi kan kita harus tahu backgroundnya, Bang. Nggak ada urusannya ya, ini langsung aja gitu loh bro. Loh, Jangan-jangan Anda nggak bisa menjawabnya bro. Ya itu kan ad hominem Abang. Kita kan baru mau menerangkan. Ya udah jelaskan dah. Yesus ya, Yesus ini yang saya minta, bukan Abraham. Lanjut. Ya, loh tapi kan kita juga harus menerangkan. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam. Sebentar Mbak Indri, sebentar, belum kelar. Waalaikumsalam. Silakan Mas Jack. Ya, kalau saya diizinkan menerangkan ya saya akan terangkan. Ya terangkan bro. Yesus, ya, saya Yesus. cuma tamu di sini. Iya, silakan Mas Jack, silakan. Ya. Di dalam perjanjian baru, Allah bisa menuzul menjadi Yesus. Di dalam perjanjian lama pun ada case di mana Allah bisa makan tanpa menghancurkan, tanpa yang ilahi itu menghancurkan yang manusia. Itu loh Bang. Oke, boleh saya tanya? Abang kejawab. Oke. Pertanyaan Abang enggak jauh, malah Anda membuat masalah baru ini. Ya, pertanyaan Abang tadi apa coba? Ya, manusia ini lemah. Ilahi ini kuat, terus bersatu, yang mana yang nongol, yang lemah atau yang kuat? Lah itu nyatanya di dalam perjanjian lama bisa tuh. Enggak, saya nanya Yesus, enggak, tinggal jawab yang mana yang nongol, yang kuat atau yang lemah? Loh, dengan paralelisasi yang sama kan kelihatan Bang. Saya ulang ini kembali. Ada masalah. Saya ulang kembali ya. Iya, Yesus, Anda mau ulang berapa kali pun tetap kejawab pertanyaan. Ya jawabannya apa? Yang nongol yang mana? Yang bisa. Enggak, yang nongol yang mana? Bisa enggak? Dengerin dulu. Iya, dengerin dulu. Maha lemah bercampur maha kuat. Yang mana yang dominan? Kalau jawaban kami ya Bang ya, dua-duanya dominan. Oke, dua-duanya dominan. Artinya maha kuat ini bisa lemah, betul? Maha lemah bisa kuat, betul apa betul? Itu. Loh, kok bisa begitu kan dua-duanya? Ya, ada pilihan loh. Itu nggak ada pilihan loh. Kan mengandung asumsi. Ya, lo ke pertanyaan asumsi. Jawaban Anda yang asumsi, bro. Abang kan menjawab. Dengerin baik-baik. Dengerin dulu ya, bro. Dengerin ya. Dengerin dulu ya. Ya, maha lemah bergabung sama maha kuat. Yang mana yang dominan? Jawaban Anda dua-duanya kan? Iya. Oke. Artinya nyatanya bisa dibolak-balik dong. Artinya apa? Yang maha lemah bisa kuat nggak? Kalau bergabung? Bukan seperti itu Bang. Loh, boleh nggak? Ini cuma ada dua pilihan. Enggak ada di putarannya gitu loh. Itu kan. Saya ulang kembali ya bro, dengerin baik-baik. Itu kan paradigma. Izinkan saya supaya netizen terpuaskan. Ya. Maha lemah bergabung dengan maha kuat. Ya. Anda menjawab dua-duanya bisa maha lemah, dua-duanya bisa maha kuat, betul? Bukan seperti itu Bang. Terus jawabannya apa? Sesuai keinginan saya. Terus jawabannya apa sesuai keinginan Anda? Oke. Sepenuhnya Allah, karena dia adalah firman Allah. Sepenuhnya manusia, karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Nah, tidak ada satupun kehancuran di situ. Ya, terus? Di dalam case Abraham ini, apa bisa melihat tidak ada kehancuran di situ. Saya kan nggak ke Abraham, bro. Dengerin baik-baik ini ya. Yesus adalah prainkarnasi Yesus. Oke, Anda nggak bisa jawab ini. Saya ke sini aja deh. Bukan masalah itu. Saya terangkan dengan. Ya udah, saya ke ayat ini aja deh. Saya ikutin Anda memperlebar masalah. Saya tanya kepada Anda, berapa sosok yang menemui Abraham? 3. Yang mana yang Tuhan? Salah satunya. Yang mana? Yang tengah, yang kiri, yang kanan? Anda bawa masalah baru nih. Aku paham banget ini ayat ini. Saya tidak tahu. Salah satunya. Ya, nggak tahu kiri kanan yang mana. Salah satunya. Ya, kiri yang kanan nggak tahu. Salah satunya. Berarti butuh pengawalan. Jadi dengerin dulu. Ini lu bawa masalah baru. Dengerin dulu. Pertanyaan akademis atau tidak Bang Adi? Akademis dong. Oh iya, baik. Anda bertanggung jawab dengan perkataan Anda. Oke, Anda bertanggung jawab. Kan ada 3 sosok sesuai yang tertulis dong. Kecuali saya ngarang. Kecuali tidak ada 3 sosok. Terus saya tambahin itu nggak akademis, itu asumsi. Ada 3 sosok yang menemui Abraham. Paham ya? Ada 3 sosok. Kamu nggak usah tampil ini, saya paham.
Pertanyaan, yang tiga sosok ini yang mana yang Tuhan yang menemui Abraham? Anda nggak tahu. Yang kiri kah, yang tengah kah, yang kanan kah? Makanya kalau bawa ini lu bawa masalah baru, bro. Enggak, itu enggak akademis, Bang. Pertanyaan Anda kok nggak akademis? Loh, sekarang gini, boleh saya terangkan dari sisi saya? Ya, tinggal jawab dulu itu aja, satu-satu dulu. Ya, Artinya Tuhan yang tiga ini nggak ketahuan yang mana ya? Oke. Tiga orang itu datang. Tiga sosok, nggak ada kata orang, tiga sosok. Ya, oke lah. Jangan nambah-nambah dong. Tuhan itu bukan orang, tiga sosok. Oke, boleh saya betulkan Anda kali ini gitu. Tiga sosok berbaju putih menemui Abraham. Betul ya? Lu tahu nggak misi mau kemana? Itu misinya mau ke Sodom Gomora itu. Habis ini. Sekarang ini setelah bang, dia. Ini nih, sebentar. Ini orang loh, Bang. Iya, udah. Orang. Bisa dibaca nggak? Kemudian diambil dan susu anak lembu yang diolah itu lalu dihidangnya di depan orang itu. Orang-orang itu. Iya. Nah, oke. Tapi yang di atas jelas sebelumnya ya? Berapa orang apa sosok? Nomor satu, coba nomor satu. 3 orang, Bang. Oke, berarti Tuhanmu orang lah. Itu kalau di ayat AI orang ya. Kalau ayatnya sosok lah itu. Saya selesaikan. Anda tadi mengatakan saya benarkan. Kembali saya balik ya. Saya benarkan Anda. Jadi bukan 3 sosok ya, Bang ya, tetapi 3 orang. Oke, 3 orang. Ketiga orang ini yang mana yang Tuhan? Ketiga orang ini yang mana yang Tuhan? Orang loh ya. Oke, salah satunya Tuhan, Bang. Salah satunya Tuhan, gitu ya. Baik. Menurut Anda, salah satunya yang Tuhan ini menemui Abraham, ini Yesus apa bukan? Dia adalah firman-Nya yang berteofani. Enggak, saya tanya ini orang loh. Iya. Orang loh. Ini orang ini yang Anda anggap Tuhan menemui Abraham, ini Yesus atau bukan? Iya. Dijawab aja. Betul. Berarti Yesus ya? Iya. Berarti Yesus pernah menemui. Iya udah dijawab Yesus udah. Udah saya nggak bantah Anda. Berarti Yesus ya? Ini Bang benar-benar bertanggung jawab setiap kata-kata Abang itu akademis tahu nggak? Anda yang ngomong itu loh. Saya nanya loh. Kan 3 orang menemui Abraham. Maksud saya gini Bang. Dengar dulu. 3 orang menemui Abraham. Salah satunya adalah Tuhan. Tuhan itu adalah Yesus. Dia ada. Kenapa mau diputar-putar kalau bisa dipersingkat, bro? Kan masalah gitu, karena Abang kan bukan dalam frame yang sama. Ya sekarang saya tanya, yang mana? Apakah Tuhan yang menemui Abraham itu Yesus atau bukan? Dia adalah Teofani Sang Firman. Bukan Yesus. Teofani Sang Firman. Iya berarti bukan Yesus. Baru, dia menjadi Yesus. Ingat, orang ini bukan Teofani, orang ini yang datang. Iya betul. Orang. Makanya kan Anda jangan bantah yang tertulis dong. Nah, orang yang mendatangi Abraham yang Anda anggap Tuhan ini, apakah itu Yesus? Dia adalah Teofani Sang Firman. Bukan Yesus. Yang nantinya menjadi Yesus. Jadi orang yang datang menemui Abraham ini cikal bakal menjadi Yesus. Betul apa betul? Ya betul. Nah ngomong dong begitu, saya luruskan gitu. Saya nggak mau bantah. Saya justru membantu Anda menjawab singkat. Ya. Jadi orang yang datang menemui Abraham ini adalah Tuhan cikal bakal menjadi Yesus nanti yang dilahirkan Bunda Maria. Betul apa betul? Iya betul. Ya itu makanya kalau diskusinya sama saya itu gampang, nggak usah diputar gitu loh. Lanjut. Waktu dia menemui Abraham, Yesus ini yang belum menjadi Yesus. Jadi kita ambil aja nama ya orang yang menemui Abraham ini cikal bakal menjadi Yesus ini gitu ya. Lu tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia makan. Pertama kalau nggak salah itu dicuci kakinya, disambut baik-baik, betul ya? Membasuh kakinya, betul ya? Bukan dicuci kakinya. Membasuh. Dia membasuh kakinya, duduk, istirahat di bawah pohon kan begitu. Baru kemudian makan roti. Ya, jadi cikal bakal yang dilahirkan Bunda Maria itu udah pernah turun ke bumi makan roti, betul? Pernah. Oke, cikal bakal yang menjadi Yesus yang dikandung Bunda Maria pernah dibasuh kakinya oleh Abraham, betul apa betul? Bukan, dia membasuh dirinya. Oke, membasuh dirinya, oke. Betul. Oke, jadi pernah membasuh kakinya, cikal bakal menjadi Yesus ini, betul? Iya, betul. Kemudian makan roti, betul? Iya, betul, Bang.
Ya, kemudian itu Abraham pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung terbaik, remaslah itu, buatkanlah roti. Pertanyaan itu bro, di atas kayaknya udah makan roti, tapi baru mau dibuatkan roti, bagaimana ini? Gimana itu? Enggak. Tak kira pertanyaannya sulit tuh. Nah, sulit ya? Sulit ya? Sulit ya? Coba naik ke atas, udah makan roti tapi di bawah baru mau bikin roti. Coba yang lu baca deh supaya lu ini lu mempersulit diri lu bawa ini lu bikin sulit diri lu sih. Enggak, aku kira itu pertanyaan sulit gitu loh Bang. Tahu nih Bang. Nah ini justru ini yang saya suka itu yang mudah supaya orang ngerti gitu loh. Lu jangan menertawai lu. Di atas sudah makan roti, di bawah baru mau bikin roti. Bagaimana nih? Gimana coba pikirkan dulu. Di atas sudah makan roti. Tapi tolong diterima maaf saya ya. Saya minta maaf. Ya nggak apa-apa, bro. Jangan menertawakan Bible. Di atas sudah makan roti, di bawah baru mau bikin roti. Ya ini roti dari mana ini? Kok dimakan langsung baru mau bikin? Iya Bang. Nah gimana itu? Coba jawab. Potong roti. Namanya Abraham itu kan dia berkemah atau Bang. Pasti dia punya roti sisa. Oke, ada stok roti. Nah betul. Nah ngomong dong, jangan ketawa, ngomong. Ada stok roti tapi nggak tertulis, betul? Iya betul. Nah di bawah taruh ke bawah lagi serta harus stop ya. Jangan dulu ke lembunya, itu udah paham. Sarah nanti mengintip dari kemah itu, tenang aja. Ujungnya nanti ini perjalanan ke Sodom Gomora itu menumpas semua kelainan kesalahpahaman orang-orang itu. Udah iya. Habis ini dia ke Sodom Gomora, bro. Gomora itu nih, Bang. Hah? Ya, ini Sodom Gomora. Iya. Enggak usah, gue paham. Makanya ini lu bawa masalah baru ini kalau lu bawa ini gitu. Turun ke bawah, turun ke bawah. Ya. Lalu Abraham stop. Lalu Abraham. Siap loh nih Bang. Siap diskusi loh nih kayak gue. Iya ini enak kan diskusi sama gue. Enak lah. Makanya aku harus sering-sering main sini nih. Enak berbahasa Indonesia, tidak muter-muter gitu. Yang 9 dulu dong, yang 9 dulu. Sabar, yang 9. Kemudian diambilnya diambilnya dadi dan susu serta anak lembu. Di atas dulu, belum roti dulu. 7. Ya tadi yang bikin roti mana sih? Lu tuh kecepatan sih atasnya. Oke, lalu berlari ini aja deh 7 aja 7. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Artinya Abraham saya yakin dia sembeli baik-baik, gitu kan? Enggak mungkin dia cekek, dia sembeli, kemudian dia olah. Kemudian diambilnya dadi dan susu 8 anak lembu yang telah dia naikin dong. Ya stop. Artinya intinya ini kan dia mau makan lembu kan. Lalu kata mereka, di manakah Sarah istrimu? Jawab, di sana di dalam kemah. Itu loh. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Artinya di sini Yesus cikal bakal Yesus datang menemui Abraham sekaligus memberi kegembiraan kepada Abraham bahwa Sarah istrimu nanti akan hamil. Kan begitu toh? Cikal bakal Yesus yang ngomong nih. Ya, prainkarnasi Yesus. Ya, cikal bakal Yesus. Artinya Yesus pernah, tapi ini berbentuk manusia loh. Iya. Ya, ingat nanti. Berarti Yesus itu 2 kali turun naik surga. 1 kali turun dikawal 2 orang, 1 kali turun melalui Bunda Maria. Iya kan? Nanti itu, dia akan turun lagi, Bang. Iya. Turun lagi. Iya, nantilah itu. Nanti 3 kali lagi nanti turun. Jadi bolak-balik nih Yesus ini. Gak ada kerjaan apa gitu. Gak akademis. Iya loh. Ya kan 3 kali nanti turun. Yang terjadi sekarang baru 2 kali nih. Ntar dulu jangan pindah dulu ini. Jangan pindah dulu ini lucu bagianmu ini.
Ntar dulu, Kejadian 1 mah penciptaan alam semesta gue paham. Nanti roh alam layang-layang lagi di atas permukaan air. Lu mau Kejadian 1 bikin sulit lu. Ntar Ya ada Kejadian 3 lah, Kejadian 3. Kejadian 3 itu. Ya udah, nah ini jadi pertanyaan ini dulu. Ntar dulu. Jadi Yesus pernah datang, dengerin dulu sebelum pindah ke Kejadian. Jadi Yesus pernah turun ke muka bumi menjadi orang menemui Abraham. Betul ya? Betul. Ya. Nah, Yesus ini, prainkarnasi Yesus ini menjadi orang. Apakah ini orang Tuhan? Atau hanya orang biasa? Ya Tuhan. Tuhan, berarti Tuhan pernah mampu. Tuhan kami mampu. Iya paham saya nggak mau membantah itu. Berarti Tuhanmu ini Yesus turun menjadi manusia, menemui Abraham. Waktu itu belum namanya Yesus, makan roti, makan lembu, makan daging, ya kan ya, membasuh kaki gitu ya. Jadi Yesus pernah bukti bahwa Tuhan kami bisa. Iya, saya nggak bantah, justru saya bantu kamu ini supaya orang ngerti gitu loh, bahwa Tuhanmu pernah turun menjadi orang dikawal 2 orang, makan roti, menemui Abraham, ngobrol begitu kan ya. Paham ya? Oke, supaya orang luar tahu, hebat juga ya Yesus ya. Ternyata sudah 2 kali turun ke bumi gitu. Jangan kepanjangan Bang Andi. Poin aja. Iya udah. Ya saya ngomong ini lu nggak bantah loh, berarti iya dong. Iya. Nah, udah aku ya sekali lagi saya ulang, Tuhan Anda ini namanya Yesus sudah 2 kali pernah turun ke bumi. 1 kali menemui Abraham menjadi orang. Nanti pada periode berikutnya dia akan turun ke bumi melalui rahim Bunda Maria. Oke? Pertanyaan sekarang kembali ke topik. Waktu dia turun kedua kali menjadi manusia, di dalam manusia Yesus ini menyembah kepada Tuhan. Anda mengatakan manusia ini lemah, manusia ini ilahi. Kalau lemah manusia ini bercampur ilahi yang kuat, yang mana yang dominan? Bang, aku tadi terangkan segini masa belum ini ya Bang. Anda nggak jawab. Yang kuat kayak yang dominan. Ini dengerin dulu nih. Abang, ini saya kasih pilihan. Sudah tanya sampai bermenit-menit, aku dengerin. Justru ini supaya Anda bisa jawab to the point. Yang manakah yang kuat? Dengerin dulu bro, saya kasih pilihan. Manusia lemah bercampur sama ilahi yang kuat. Yang manakah yang dominan? A. Manusianya. B. Ilahinya. C. Dua-duanya. Iya. Yang mana yang Anda pilih? Yang mana yang Anda pilih bro? Yang mana yang Anda pilih nih yang kuat? Yang dominan yang mana yang Anda pilih? Saya luruskan pertanyaan Anda dulu Bang. Loh, kenapa Anda mau meluruskan pertanyaan? Justru saya ngerti, makanya saya bertanya. Pertanyaan Anda itu berawal dari logika seperti ini. Yesus 50% Allah, 50% manusia gitu kan. Oke, lo kok saya 50-50? Saya nggak pernah ngomong begitu. Logika Anda berawal dari itu. Enggak begitu. Anda tidak ngomong. Maksud saya gini, kenapa saya ngomong 50? Karena begitu yang satunya 60, makanya yang satu 40, ya kan? Jadi ada yang lebih dominan gitu kan. Gimana aja? Waktu Yesus lemah misalnya tidur, keilahiannya masih ada nggak di dalam dirinya? Ya masih ada. Boleh tak analogikan nggak ini? Ya udah masih tinggal jawab aja, nggak usah paham saya. Saya orang pintar ini. Anda nanya, gantian saya nanya boleh nggak? Ntar dulu, ini belum kelar ini. Habis ini. Iya. Tapi ini udah hampir 1 jam loh Bang. Nggak apa-apa belum kelar orang karena Anda muter. Cuman gampang doang kok manusia ilahi gitu loh. Diputer kemana-mana. Itu jawab semua. Nah, sekarang ini ya manusia ilahi bisa ini. Bisa nggak Tuhan jadi manusia? Bisa. Nggak bisa. Bisa. Oh bisa. Ya. Oke. Terus di tempat abang kan nggak bisa. Nggak bisa. Nah, logikanya kan berarti bukan Tuhan yang sama. Gitu loh, Bang. Iya nggak apa-apa. Kalau Anda mau membedakan Tuhan nggak apa-apa. Iya. Iya. Jadi sekarang ini saya mau nanya ini dulu nih topiknya nih. Waktu manusia ini lemah, apakah ilahi ini ada di dalam diri manusia? Iya tetap Bang. Oke, baik. Waktu waktu manusia ini menyembah, dia menyembah ilahi yang ada dalam dirinya atau menyembah ilahi yang lain? Gini Bang, gini. Nah, bagaimana? Pertanyaan Abang mutar. Abang pasti pernah dengar. Aku coba terangkan. Anda kan ya terserah lu dah. Gue mau minum. Abang. Ya, pakai. Udah, Bu Indri, silakan Bu Indri. Iya, Bu Indri. Iya. Lanjut Bu Indri. Iya, lanjut sama Ibu Indri dah. Bu Indri. Ya, Bu Indri. Tapi saya ke toilet